Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Baik, teman-teman ikhwan ribat yang melakukan Allah, kita kembali lagi mengkaji teks Manaqibul Imam Syafi'i, karena banyak hari ini orang-orang yang memalsukan nama Imam Syafi'i, menumpang kebesaran nama Imam Syafi'i untuk mengharamkan ilmu-ilmu yang dipakai oleh pengikut Imam Syafi'i. Tidak jarang kita mendengar mereka mengatakan bahwa Asy-Syafi'iyah berbeda dengan Syafi'i. Ini buhtanun azim, ya, kebohongan yang luar biasa sekali. Kalau mereka beda imamnya, kita udah lihat. Tapi kalau Syafi'iyah beda dengan Syafi'i, itu harus ditujukan dengan uslub, sistem. Bukan hanya contoh masail-masail furu'. Dalam hal ini, seandainya pun berbeda, itu nggak masalah sebenarnya. Seandainya pun berbeda, pasti mereka berbeda bihujjah, dengan satu hujjah. Bisa jadi perbedaannya cuma di istilah, tidak berbeda dalam apa yang diistilahkan isinya. Maka saya membawakan ke teman-teman Manaqibul Imam Syafi'i. Sebenarnya ini kumpulan dari riwayat Imam Al-Baihaqi, lalu kemudian dianalisa oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi mengenai apakah benar Imam Syafi'i mengharamkan ilmu kalam. Nah, teks apa yang paling sering disebut? Teks yang paling sering disebut adalah teks yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sanad murid beliau Ibnu Abdul A'la, yaitu Yunus bin Abdul A'la. Apa kata beliau? Ataitu Syafi'iyya ba'dama nazara fil usul ma'a hafzil fard. Aku datang ke Imam Syafi'i setelah dia berdebat persoalan usul itu akidah, dengan hafaz al-fard qadariyah. Qadariyah ini yang anti takdir. Jadi teman-teman, di zaman itu abad kedua dan ketiga, kalau ulama ahli hadis mengatakan ahlul bid'ah itu artinya kelompok Qadariyah dan Mu'tazilah atau kelompok Rafidah. Bukan persoalan fikih, misalnya beda yasinan, beda kunut, beda sayyidina, itu nggak masuk. Hari ini mereka ngomong bid'ah di abad kedua ketiga, lalu digiring oleh si fulan, ini persoalan fikih. Nah, ini juga buhtanun azim, ini kebohongan yang besar atas para imam, atas nama para imam. Apa kata beliau? Faqala ghibta anna ya Aba Musa. Imam Syafi'i menyapa Ibnu Abdul A'la, ghibta anna ya Aba Musa. Kamu kok menghilang, nggak hadir wahai Abu Musa. Kok baru hadir sekarang, kira-kira gitu. Walaqad tala'tu min ahli al-kalam ala syai'in ma tawahamtu qat. Nah, ini dalil bahwa Imam Syafi'i mempelajari kalam. Aku memutola'ah terhadap ahli kalam sesuatu yang aku tadinya nggak pernah kira. Nah, ini teks yang dijadikan mereka bahwa Imam Syafi'i mengharamkan kalam. Belum tentu, coba lihat dulu. Imam Syafi'i belajar kalam. Justru ini teksnya. وَلِأَيُّ تَلَى الْمَرْءُ بِجَمِيعِ مَا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سِوَى الشِّرْكِ بِاللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَبْتَلِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْكَلَامِ. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, seseorang diuji oleh Allah dengan semua maksiat selain syirik itu lebih baik daripada diuji dengan kalam. Kalam apa? Kalamnya Hafaz al-Fard, tokoh Qadariyah, yang mengatakan bahwa tidak ada takdir, lalu kalam Allah itu makhluk. Dua poinnya dia. Dia mengingkari rukun iman yang keenam. Terus yang kedua, dia mengatakan kalam Allah itu makhluk. Lalu teks apa lagi yang dinukil dari Imam Syafi'i? Teks yang sering dinukil dari Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Abu Thawr. Abu Thawr ini teman-teman, ini muridnya Muhammad bin Hasan Syaibani, pengikut Imam Abu Hanifah. Ya, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Apa kata Abu Thawr? Dia setelah berguru ke Muhammad bin Hasan, lalu kemudian dia pindah ke Imam Syafi'i. Kata beliau, Anis Syafi'i annahu qal martada ahadun bil kalam fa aflaha. Tidaklah seseorang terjebak atau masuk mempelajari ilmu kalam lalu dia sukses. Beruntung. Jadi versi Imam Syafi'i, orang belajar kalam pasti nanti tidak sukses. Ini yang dimaksud siapa? Hafaz al-Fard, ya. Nah, yang paling sering lagi, ya, ini teks yang ketiga teman-teman.
yang sering dinukil lalu mereka palsukan maknanya dengan makna yang lucu. Apa itu? Qala Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, diriwayatkan Baihaqi juga, sami'tu Syafi'iyya yaqul hukmi. Dicetakkan Manaqib Al-Baihaqi yang saya punya, itu salah cetak, itu hukiyah. Mimnya hilang. Yang benar adalah hukmi, ya. Nah, di teks ini dikembalikan ke aslinya, hukmi. Hukumku fi ashabil kalam. Terhadap ahli kalam, ayudrabu bil jarid, mereka dipukul dengan jarid. Apa arti jarid? Pelepah kurma. Wa ayyuhmalu alal ibil munkasin, lalu diseret dengan terbalik dengan binatang ibil. Apa arti ibil? Onta. Wa yutafu bihim fil asyair wal qabail, lalu diseret ke kampung-kampung, ya. Wa yuqal, lalu diteriakkan, hadza jazaa'u man tarakal kitab was sunnah wa akhadha fil kalam. Inilah balasan, hukuman, sanksi bagi orang yang meninggalkan Al-Quran Sunnah lalu ngambil kalam. Berarti kalam yang mana nih? Kalam Hafaz Al-Fard yang anti kepada tauhid, yang mengatakan kalam Allah makhluk, ya. Nah, di halaman yang ke-100 ini ada teks yang keempat, bab wasiat. Nah, ini juga sering dinukil, ya. Kita sering di tag-tag, tapi ternyata mereka nggak bisa nerjemahin sendiri, copy paste dari guru-gurunya, ya. Kalau berani, ayo adu baca kitab. Jangan cuma copy paste. Ilmu kok copy paste. Ya, ilmu itu langsung min sudur rijal, dari kolbunya ulama, bukan minal kutub, ya. Dari kutub mah siapa juga bisa, orientalis juga bisa, ya. Imam Ar-Rabi' meriwayatkan dari Imam Syafi'i anhu qala law anna rajulan awsa bi kutubihi min al-ilm li ahadin. Jadi misalnya ada orang meninggal, dia berwasiat, ini kitab saya mau mewasiatkan semua untuk seseorang. Wa kana fiha kutubul kalam. Jika di dalamnya ada kitab kalam siapa? Qadariyah, Hafaz Al-Fard, atau tentang Mu'tazilah Al-Quran makhluk. Lam tudkhal tilkal kutub fil wasiyah. Tidak boleh dimasukkan kitab wasiat ke dalam wasiat itu. Li'annaha laysat min kutubil ilm. Karena itu bukan ilmu. Ini versi Imam Syafi'i lah, ya. Walau awsa li ahli ilm la yadkhul ahlul kalam fi tilkal wasiyah. Jika misalnya di buku saya wasiatkan bagian ke semua ahli ilmu, terus ada ahli kalam satu. Ahli kalam yang mana? Qadariyah. Kelompok Qadariyah. Kelompok yang menolak takdir atau mengatakan Al-Quran makhluk. Maka tidak masuk ke dalam wasiat ini. Nah, lalu dijelaskan di situ, ya, siapa yang dimaksud sebenarnya, ya. Ternyata yang dimaksud di ujung nanti ketemu bahwa Al-Imam Syafi'i melihat bahwa orang-orang ketika belajar kalam itu yukaffir. Nah, ini di ujung paragraf yang halaman 100, yang paragraf nomor 2, diriwayatkan dari Rabi' setelah ada penjelasan Imam Ahmad bahwa Imam Syafi'i lebih cenderung kepada fikih daripada kalam. Lalu dikatakan ra'aitu ahlal kalam yukaffir ba'duhum ba'dah. Aku melihat ahli kalam itu mengkafirkan masing mereka, sebagian mereka dengan sebagian lain. Kalau ahli hadis, apa kebiasaan ahli hadis? Yang mentajrih. Kalau bahasa kitab lamanya yukhatti, nyalah-nyalahin. Nah, sama nggak sampai hari ini? Sama. Antum kalau ketemu dengan Syekh Said Mamduh, oh beliau ahli jarah itu, ini jarah, ini dilemahin, ini di. Siapa lagi? Hasan bin Ali Sagaf. Walaupun lo sekarang udah agak mengarah ke yang lain, ya. Ada Syekh Samir Ra'i di Irak. Khataman Musnad Ahmad beliau itu guru saya. Khataman Sunan Ahmad beliau. Itu juga sama. Siapa lagi? Dulu ada muridnya Syekh Yasin, Abu Ghuddah, Abdul Fattah Abu Ghuddah. Itu awal-awal begitu, lama-lama beliau berubah, ya. Berubah. Ini memang tradisi ahli hadis begitu. Wa takhti'ah ahwanu min at-takfir. Tapi nyalah-nyalahin begitu kan lebih ringan daripada takfir, ya. Jadi kenapa Imam Syafi'i tidak memilih kalam? Karena kalam resikonya takfiriyah. Bukan berarti beliau mengharamkan, tapi karena beliau menganggap resikonya lebih kecil belajar hadis daripada belajar kalam. Jadi nggak pas dikit, maka akan mengkafirkan, ya. Lalu di halaman
103, apa kata beliau? Amma nahnu fana'taqidu fi anna ilm al-kalam asraful ulum wa ajalluha. Ini memang ahli ilmu ini selalu menganggap ilmu yang dia pakari itu paling mulia. Ahli hadis mengatakan ilmu hadis asraful ulum, benar nggak? Itu di Imam Tadribur Rawi, Imam Suyuti, Taqribun Nawawi itu mengatakan asraful ulum ilmu hadis. Tapi Imam Nawawi di kitabnya tentang ilmu fikih mengatakan itu juga asraful ulum. Lagi adalah ilmu bahasa mengatakan ini juga asraful ulum, bahkan muqaddimatul ulum. Jadi nggak ada selesainya. Imam Asy'ari melihat bahwa ada perbedaan antara ilmu kalam yang ada di masa Imam Syafi'i dengan Imam Asy'ari. Ilmu kalam yang di masa Imam Syafi'i itu identik dengan Qadariyah, Mu'tazilah. Tapi ilmu kalam 1 abad setelah beliau, yaitu Imam Abul Hasan Asy'ari, itu berkaitan dengan dalil-dalil Quran dan akal tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gimana? Berarti sudah berubah makna. Maka orang yang menggunakan teks abad kedua dan ketiga untuk mengharamkan ilmu kalam zaman ini, orang ini tidak mengikuti standar keilmuan dan sejarah tatawur al-ilm ya, wa nash'atuha. Nanti bisa dicek Muqaddimah Ibn Khaldun, beliau mengatakan bahwa ilmu kalam itu bukan ilmu yang dibayangkan Imam Syafi'i abad kedua ketiga. Di abad beliau, ilmu kalam itu adalah ilmu tentang burhan akliyah, argumentasi akal tentang sifat Allah, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, lalu rad terhadap ahlul bidah. Jadi jelas, sangat jelas bahwa terus ada tambahan di situ, mazahibus salaf. Jadi ternyata salaf itu bukan satu mazhab, tapi banyak mazhab. Lalu mereka mengklaim sekarang bahwa manhaj salaf satu. Kira-kira gimana? Ya, Imam Ahmad aja udah beda antar dengan Imam Ishaq. Ya, nanti beda lagi nih Imam siapa. Maka teman-teman yang dimakan Allah, teks ini walaupun sering digunakan mereka, tapi mereka telah memalsukan maknanya atas nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memasukkan itu kepada Hafaz al-Fard. Nah, nanti di sini ada riwayat di halaman 104 bahwa Imam Syafi'i bisa menjelaskan ilmu kalam. Nah, ini bagian akhir yang mau kita sampaikan. Inna Syafi'i, ini nomor salisnya. Inna Syafi'i i'tarafa bi annahu ya'riful kalam. Imam Syafi'i ini mengakui bahwa dia ngerti kalam. Wa yadullu alaihi ma rawahu al-Hafiz al-Baihaqi fi manaqib Syafi'i bi isnadihi al-Muzani. Ini seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ini ringkasan dari riwayat Imam Baihaqi dari di kitab Manaqib Syafi'i. Siapa yang meriwayatkannya? Baihaqi dari Muzani. Apa kata beliau? Dara baini wa baina rajulin munazarah fas'alani an kalam. Aku berdebat dengan seseorang mengenai ilmu kalam. Kata siapa? Al-Muzani, murid Imam Syafi'i. Fas'alani kalam in sahha kada yushakkini fi dini. Jika boleh aku sebut, dia berhasil membuat aku ragu mengenai agamaku. Faji'tu ila Syafi'i, lalu aku ngadu ke Imam Syafi'i, wa qultu lahu, kana minal amri kaita wa kaita. Masalahnya begini ya, gitu. Kaita wa kaita itu begini. Faji'tu ila Syafi'i, faqala Syafi'i, hadhi mas'alatul mulhidin, wal jawab anha kaita wa kaita. Jadi ketika orang itu nanya, dibawa oleh Imam Muzani ke Imam Syafi'i bilang, kalau masalahnya begini, ini dari orang mulhid, orang ingkar. Cara jawabnya begini. Ngerti nggak Imam Syafi'i? Dan ini riwayatnya sahih. Qala al-Baihaqi, hadza yadullu ala husni ma'rifati Syafi'i bil kalam. Jadi kalau ada yang ngomongkan, mereka minta bukti. Mana buktinya Imam Syafi'i membolehkan kalam? Mana buktinya Imam Syafi'i mengerti kalam, mempelajari kalam? Ini buktinya. Yang ngomong ahli hadis. Ya, gimana? Kita datangin bukti, mereka mau nggak berubah? Ya, nggak tahu ya. Hadza yadul, kata Imam Baihaqi, Imam Ahli Sunnah, Imam Ahli Hadis, hafal ratusan ribu hadis. Inilah bukti ala husni ma'rifati Syafi'i bil kalam. Bahwa Imam Syafi'i memang mengerti ilmu kalam. Ini ada halaman 105 ya. Fa innahu laula ya. Al-Muzani mengatakan kami berada di depan rumah Imam Syafi'i. Natanazaru fil kalam.
Kami berdebat mengenai ilmu kalam. Fa kharaja Syafi'i fa sami'a ba'da ma kunna fi faraja 'anna wa ma kharaja lana illa ba'da 7 ayyam thumma kharaj. Qala mana'ani anil khuruj ilaykum illa anni sami'tukum tatanazurun fil kalam atazunnuna anni la ahassinu. Laqad dakhaltu fihi hatta balaghtu mablaghan 'aziman illa anal kalam la ghayata lah. Ini debat penting, maka saya bacain semua. Jadi Imam Muzani debat nih di depan rumah Imam Syafi'i tentang kalam. Imam Syafi'i keluar sejenak, kaget dengerin mereka ngomong kalam. Belum masuk lagi, nggak pula keluar 7 hari. Artinya nggak mau gabung dengan mereka selama 7 hari. 7 hari belum belajar kalam beres. Antum kuliah 4 tahun nggak beres-beres. Ya. Apa kata dia? Ma mana'ani minal khuruj. Saya tidaklah ada yang menghalangiku keluar dari rumah. Illa anni sami'tukum tatanazaruna fil kalam. Kecuali karena aku mendengar kalian ngomong tentang kalam. Atazunnuna anni la uhassinu. Apakah kalian tahu aku tidak menganggap itu baik? Laqad dakhaltu fihi, karena aku telah masuk ke dalam lautannya, hatta balaghtu mablaghan 'azima, sehingga aku mencapai bagian yang sangat besar sekali dalam persoalan kalam. Illa anal kalam la ghayatalah. Tapi persoalan kalam ini gak ada ujungnya. Ada satu bab nih, bab istiwa. Dalam bahasa ada 15 makna. Ntar Mu'tazilah, Mu'attil beda dengan Musyabbih, Mujassim. Asy'ari udah beda lagi, ntar ahli hadis udah beda lagi, ntar. La ghayatalah. Tunaziru fi syai'in in akhta'tum fihi yuqalu akhta'tum wa la tunaziru fi syai'in akhta'tum fihi yuqalu kafartum. Kalau kalian mau debat, jangan debat kalam. Debat kalam bisa berujung kufur. Tapi kalau mau debatnya cukup mengatakan akhta'ta. Kamu salah. Bukan kafarta billah. Tapi sekarang kan udah nggak bisa lagi. Apalagi Buya Barzakhi ini udah ketemu orang yang mentakfir-takfir, ya harus dijawab. Ya. Maka Imam Baihaqi mempertegas. Nah, jadi 2 kitab sekaligus ya, Manaqibul Baihaqi, Manaqibul Imam Syafi'i, riwayat Baihaqi, kemudian juga Fakhruddin Ar-Razi. Hadhihi hikayah tadullu ala Syafi'i kana 'aliman bihadzal 'ilm. Ini dalil kuat bahwa Imam Syafi'i sangat mengerti ilmu. Ya, illa annahu ma kana yaftah fihi babal munazarah. Tapi beliau tutup babnya. Ya, supaya mereka fokus. Jadi Imam Syafi'i ini universitasnya Universitas Syafi'i. Kalau boleh dibahasakan, itu universitas syariah. Jadi nggak bahas kalam. Lil khauf minal mafasid al mutawallidah minha, karena khawatir ada efek buruk ya karenanya. Jadi teman-teman, bukan Allah, hidayah dari Allah. Kita sudah sampaikan teksnya, ya, sudah menyebutkan kejadian-kejadiannya. Berpulang kepada hidayah Allah, kepada saya, kepada antum semua. Nah, jika memang hidayah kepada kita akan dengan kepala tenang bisa membedakan istilah kalam berubah. Imam Syafi'i tidak bermaksud seperti yang bermaksud sekarang. Yang paling lucu mereka mengatakan apa? Kalam tadi, hukmi fi ahli kalam, hukum itu terhadap ahli kalam. Kalam diartikan filsafat. Kalam beda nggak dengan filsafat? Beda langit dan bumi, siang dan malam. Betapa jahilnya yang menerjemahkan hukmi fi ahli kalam. Hukumku terhadap kalam itu berarti hukumku terhadap orang yang belajar filsafat. Itu ajhalul juhala. Ya, dan itu orang telah memalsukan teks Imam Syafi'i melebihi apa yang dia maksud.